Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, saya akan menjelaskan tentang bagaimana filsafat di dunia barat. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang filsafat di dunia barat. Kita sekarang membahas secara singkat saja, mengulang kembali apa yang sudah disampaikan kemarin. Bahwa di dunia barat dikenal dengan ungkapan cogito ergo sum, ya, yang disampaikan oleh René Descartes. Ya, dengan karakteristiknya yang spekulatif, ya. Maka sungguhnya filsafat di barat itu muncul yaitu pada abad ke-7. Yaitu ketika orang mulai berdiskusi tentang keadaan alam, dunia dan lingkungan di sekitar. Dan tidak menggantungkan diri kepada agama. Sehingga bagi mereka agama itu dianggap sebuah candu. Fobia akhirnya terhadap agama. Ya, karena ilmuwan Yunani dan para pengambil kebijakan, yaitu pemerintahan di Romawi, itu mengalami pertentangan yang luar biasa. Ya. Nah, filsafat di barat itu selaras dengan dasarnya spekulatif, maka dia menelaah segala masalah yang mungkin dapat dipikirkan oleh manusia. Sesuai dengan fungsinya sebagai pionir, ya, bahwa filsafat barat itu dianggap sebagai the mother of science. Ya. Dia adalah ibunya ilmu pengetahuan. Ya, sedangkan filsafat sendiri di barat itu diperoleh dari pengalaman-pengalaman, ya, diperoleh dari eksperimen-eksperimen, bahkan dari individu masing-masing. Sehingga apa? Ketika menyelesaikan satu permasalahan, terkadang tidak tuntas. Dia pun akhirnya apa? Ada pertanyaan-pertanyaan menambah kepada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sehingga mengalami sebuah kebingungan. Makanya di barat kemudian terjadi dark age, ya, masa kegelapan di mana ilmu pengetahuan tidak menemukan ujungnya. Dia tidak dari awalnya sudah tidak jelas. Sehingga sampai pada sesuatu permasalahan yang rumit, dia akhirnya tidak mampu menyelesaikan. Makanya banyak buntu keilmuan di barat pada masa itu. Nah, kebuntuan itu, ya, dimunculkan dari pengalaman-pengalaman. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa filsafat di barat itu bertolak belakang dengan agama. Sehingga ilmuwan yang berada di Yunani, ilmu yang dihasilkan dari keraguan yang memunculkan kebenaran, yang dikaji secara ilmiah, itu kemudian bertentangan dengan agama. Ya, yang memberikan persekusi, yang memberikan hukuman kepada para ilmuwan pada masyarakat Yunani. Maka muncullah yang dinamakan dengan sekularisme. Ya. Sehingga ada pemisahan antara agama dan ilmu, antara pemisahan dengan agama dengan politik, pemisahan agama dengan kehidupan masyarakat secara umum. Nah, sehingga dalam wilayah filsafat, akhirnya apa? Filsafat bebas nilai. Dia harus terlepas daripada nilai-nilai pemikiran. Dia harus terlepas, yang dimaksud adalah dia harus lepas daripada agama. Maka dia akan mendapatkan sebuah kebenaran. Itu menurut barat. Sehingga pendalaman filsafat dalam ilmu pengetahuan di perguruan tinggi tidak lagi mendekatkan diri pada kebenaran absolut atau objektif, tetapi lebih kepada kebenaran relatif atau subjektif. Pembelajaran ini banyak diserap oleh para dosen dan mahasiswa muslim yang semakin hari mengalami spiritual turbulence, yaitu kegoncangan keimanan. Bahkan ketika orang belajar filsafat bukan tambah iman, tapi tambah ragu terhadap agamanya. Ini yang banyak terjadi. Kenapa? Yaitu tadi, sekularisme yang terjadi, sekularisme. Pemisahan antara agama dan politik. Makanya kalau ada orang kemudian berbicara berbicara politik terus membawa agama, itu dilarang. Terus kemudian orang berbicara politik dengan membawa agama juga dilarang. Orang bawa agama juga bawa politik juga dilarang. Ini masalah gitu. Ini sebuah masalah besar. Lah terus kalau tidak membawa agama ke dalam ranah politik, tidak membawa agama ke dalam ranah ilmu, tidak membawa agama ke dalam ranah masyarakat, terus apa yang mau kita bawa? Kesepakatan secara umum. Itu yang dimaksud. Nah, maka akan hancur. Kita lihat bukti di barat bagaimana orang
tidak membawa agama, tapi kesepakatan umum yang terjadi. Baik, kita sebagai muslim, ini yang harus disadari. Baik, ini sebagai materi hangat pertama.